Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku tercinta, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, dalam taat dan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih kita masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan ini senantiasa Allah memberikan kita keberkahan, Allah memberikan kita rahmat atau kasih sayangnya, Allah memberikan kita maghfirah atau ampunannya, dan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita enak, kuat badan kita dalam melaksanakan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Anak-anakku tercinta, sebelum saya melanjutkan kepada pembahasan atau materi, mari bersama-sama kita merenung. Ada beberapa pertanyaan yang Mister ajukan. Yang pertama ialah, bagaimana perasaan kalian ketika kalian dihina oleh orang? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian dicaci maki oleh orang? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian menjadi pembeli ditipu oleh pedagang? Ketika kalian jadi pedagang dicurangi oleh pembeli? Dan bagaimana perasaan kalian ketika kalian menjadi orang tua kemudian kalian dibantah terus oleh anak-anak kalian? Tentunya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita tidak ingin merasa itu. Kita tidak ingin menjadi objek dari itu semua. Jika kita tidak ingin menjadi objek dari itu semua, maka hendaknya dari diri kita sendiri jangan melakukan itu sama orang lain. Karena wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misliha, dan balasan keburukan adalah balasan keburukan yang serupa pula. Anak-anakku yang Mister cintai, akhlak. Pembahasan kita yang sekarang ialah tentang akhlak. Pertama yang harus kalian pahami ialah, apa itu akhlak? Akhlak menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah budi pekerti atau perilaku. Sedangkan akhlak menurut para ahli, Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an mendefinisikan akhlak sebagai berikut. Akhlak dari dasar kata khalaqa yang berarti ciptaan. Akhlakun, khalaqa, ciptaan. Khalaqa ini bersifat eksternal, bersifat zahir dan ijbari. Tidak bisa kita memilih, tidak bisa kita meminta. Ini merupakan pemberian mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, si A diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rambut yang keriting. Maka ini sifatnya ijbari, tidak bisa kita meminta, tidak bisa kita merequest, dan tidak layak, bukan kelas kita untuk menjudge, menghina orang tersebut. Itu akhlak dari kata khalaqa. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, akhlak itu asal katanya ialah khuluqun, yang berarti akhlak, budi pekerti. Dan ini bersifat internal, bersifat batin, dan ikhtiari, yang artinya pilihan. Jika tadi khalaqa tidak ada pilihan, mau nggak mau takdir mubrom, kalian harus terima itu semua. Tapi ketika khuluqun, ini ialah pilihan. Baik atau tidaknya kalian, baik atau tidaknya batin kalian, tergantung kalian. Ini yang disebut dengan akhlak menurut bahasa.
Kemudian akhlak menurut istilah, menurut Al-Imam Ibnu Miskawi, beliau mengatakan akhlak ialah halun linnafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyatin. Akhlak itu keadaan jiwa, sifat seseorang yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa pikir dan tanpa pertimbangan lagi. Contoh, ketika si A berbicara dengan santun, sopan santun, karena sudah menjadi kebiasaan dia berbicara yang santun, maka akhlaknya baik dalam berbicara. Ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya, secara otomatis, secara refleksnya dia ambil kerudung, kemudian dia tutup kepalanya dengan kerudungnya, dia keluar, maka perempuan tersebut memiliki akhlak yang baik. Tapi sebaliknya, ketika orang sudah terbiasa kata-kata kasar, terbiasa kata-kata kotor, terbiasa membuli seseorang, maka dia memiliki perangai atau akhlak yang kurang baik. Ini yang disebut dengan akhlak. Oleh karena itu, Al-Imamul Ghazali mengklasifikasikan akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak mahmudah, yang kedua akhlak mazmumah. Yang pertama ialah akhlak mazmumah. Ini akhlak tercela. Yang kedua akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Banyak akhlak tercela kita sudah ketahui, akhlak terpuji kita juga sudah mengetahui. Jadi inti dari akhlak ialah pembiasaan. Perilaku yang sudah terbiasa kita lakukan, bukan lagi drama, bukan lagi acting yang seperti kita lihat di sinetron-sinetron. Jadi akhlak itu benar-benar perilaku kita, murni apapun yang kita lakukan secara refleks, itu akhlak. Anak-anakku yang Mister cintai, lantas bagaimana ciri orang yang memiliki akhlak? Al-Imamul Ghazali melanjutkan bahwa level pertama orang yang memiliki akhlak ialah bermuka ramah. Level pertama, orang disebut memiliki akhlak yang baik, cirinya ialah bermuka ramah. Ini diambil oleh Imam Al-Ghazali, ditukil dari ungkapan Hasan Al-Basri. Level pertama orang yang disebut memiliki akhlak ialah mukanya ramah, nyapa orang enak, bahasanya sopan santunnya, berbicaranya baik. Pertama. Masalah hati belakangan, urusannya belakangan. Level yang kedua, tingkatan yang kedua, ciri yang kedua orang yang memiliki akhlak yang baik ialah menurut Al-Wasid, yaitu mengembirakan makhluk. Baik orang tersebut dalam keadaan susah, baik orang tersebut dalam keadaan senang. Jadi tugas dia ialah bagaimana caranya orang-orang yang ada lingkungan kita senang. Nah, levelnya sudah mulai tinggi. Lanjut pada level ketiga, menurut Abu Usman ialah ridho, ikhlas terhadap ketentuan Allah, tidak mudah mengeluh. Apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas, lapang dada, nggak dikit-dikit mengeluh. Level yang keempat ialah menurut Imam Al-Turton mengatakan sanggup menahan diri dan sanggup tidak membalas. Sanggup tidak membalas. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita sanggup menahan diri. Dan yang terakhir, level akhlak yang paling tinggi ialah menurut Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan tidak mendambakan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ia lakukan tujuannya Allah. Akhlak yang paling tertinggi. Nah, itu ialah ciri-ciri rentetan rangkuman ciri-ciri orang yang berakhlak menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Anak-anakku sekalian, lantas siapa yang menjadi panutan kita dalam berakhlak?
tak lain tak bukan yang menjadi panutan kita dalam berakhlak ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ialah makhluk yang memiliki atas budi pekerti yang paling agung. Paling tinggi akhlaknya ialah Nabi Muhammad. Banyak contohnya. Keberhasilan penyebaran agama Islam salah satunya ialah karena akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad ketika dicaci maki oleh musuhnya, dihina, dilempar oleh kotoran unta, tapi Nabi Muhammad tetap menjenguk orang tersebut sehingga orang tersebut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hati yang tulus dimiliki oleh Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad ketika memberi makan kakek tua yang selalu menghina, tapi Muhammad tetap memberikan makanan tersebut, tetap sambil disuapin, sambil dikatain Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, tapi Nabi Muhammad tetap memberi makan. Setelah Nabi Muhammad wafat, peran tersebut diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Setiap sore Abu Bakar memberi makan tersebut kepada pengemis tersebut. Kemudian pengemis tersebut sadar bahwasannya yang memberi makan ialah bukan orang yang biasa. Kemudian ditanya oleh pengemis, siapa kamu dan siapa orang yang memberi makanku selama ini? Sayyidina Abu Bakar menjawab, yang memberi makan kamu setiap hari ialah Muhammadur Rasulullah yang selalu kamu hina. Akhirnya pengemis tua tersebut menangis, mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kunci keberhasilan Islam tersebar ialah karena akhlak, bukan karena kekerasan. Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad ialah utusan Allah yang mereka, Nabi Muhammad ini memiliki sifat rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang keras kepadanya. Bagaimana Nabi Muhammad diboikot selama 3 tahun, diboikot oleh orang-orang Mekah, tidak boleh melakukan transaksi jual beli, tidak boleh menikahi golongan dari umat Islam, pokoknya terisolir selama 3 tahun. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kemudian menjadi sukses umat Islam, Mekah dapat ditaklukkan, tapi Mekah tidak dihancurkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, man azazimiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti orang non muslim yang tidak memerangi orang Islam, maka dia telah menyakiti hatiku. Hebatnya Nabi Muhammad, hatinya bersih, tulus, dan ini ialah level tingkat akhlak tertinggi. Makanya kita harus mengikuti sifat dan akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku tercinta, dari sekian banyak akhlak yang tadi Mister contohkan, dari cerita sedikit kisah-kisah Nabi Muhammad yang Mister ceritakan, mari bersama-sama kita mulai memperbaiki diri kita, mengemas diri kita sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang lebih baik. Dari ucapan, dari perkataan, dari makan, menggunakan tangan kanan, duduk, diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, memasuki kamar mandi dengan kaki kiri, keluar menggunakan kaki kanan. Ini merupakan akhlak, dan akhlak ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ketika akhlak ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka kita pelajari akhlak tersebut. Kita pelajari Al-Quran dan kita pelajari Al-Hadis. Anak-anakku tercinta, Mister akan memberikan tips bagaimana agar kita memiliki akhlak yang baik. Di antaranya ialah kita pelajari ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid ialah ilmu tentang pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita pelajari rukun iman dengan baik, kita kenali siapa Tuhan kita, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita mempelajari ilmu tauhid, kita beriman kepada Allah, maka iman ini akan menimbulkan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ialah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu melihat Allah, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, seakan-akan Allah yang melihat kamu. Jadi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap tingkatan kita, dari setiap tingkah laku kita. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut melakukan perbuatan maksiat, takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita takut, semakin kencang ikatan kita. Makanya ikatan tersebut disebut dengan akidah. Oleh karena itu, di pelajaran-pelajaran dahulu ada yang dikenal dengan akidatul akhlak, akidah akhlak. Tipsnya seperti itu. Kita kenali Allah dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayat, sehingga kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.